Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang furudul wudu, sebagian furudul wudu ya. Wudu, definisi wudu dan sedikit tentang furudul wudu. Kita membahas tentang niat, juga kita membahas tentang ghuslul wajah. Apa saja bulu-bulu yang ada di muka, ada berapa macamnya, kemudian apa saja yang wajib dibasuh, dan bagaimana cara untuk menentukan ini lebat, ini tak. Hati-hati, mungkin nanti di exam saya nak tanya. Tak tahu. Saya tak tahu nak tanya apa, mungkin saya nak tanya. Mungkin nak tanya ini, mungkin nak tanya yang lain. Tak ada spoiler. Tak ada spoiler di exam. Oke, sudah masuk apa? Ghuslul yadaini ma'al Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Ini namanya yadain. Yad itu namanya ini. Cuma khusus di wudu yang namanya yadain hanya sampai sini. Padahal secara bahasa yad itu mulai sini sampai sini. Itu dibilang yad. Akan tetapi secara bahasa, secara syariat, di dalam wudu saja sampai mana? Yadain sampai siku. Dalam case memotong tangan, mencuri sampai pergelangan tangan. Itu semuanya adalah yad. Apa namanya? Yad. Hah? Yad. Di dalam Al-Quran kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah muka kalian dan tangan kalian. Mana tangan kalian? Apakah maknanya membasuh dari sini sampai sini? Nah, sini sampai siku. Tapi kalau ada orang mencuri, dipotong tangannya kan? Macam dipotong tangannya? Dipotong sampai sini? Katanya kan dipotong tangan. Maknanya tangan mana sampai? Hati-hati. Tapi kalau dah potong tangan ni, berarti dia curi lagi? Apa? Kalau dia dah potong tangan. Nanti akan ada kalau dia curi lagi, dipotong kaki sebelah kiri. Dipotong, mencuri lagi, dipotong kaki, dipotong tangan sebelah kiri. Mencuri lagi, dipotong kaki sebelah kanan. Macam itu. Masih mencuri lagi, tak ada potong lagi, kita penjara. Oh. Penjara. Nanti akan ada, insya Allah akan kita sampai di bab namanya babul jinayah. Babul jinayah. Insya Allah. Jangan terburu-buru. Ilmu perlu sabar. Ilmu perlu sabar. Harus sabar. Tak boleh Anda belajar sekarang, besok alim, tak boleh. Memang ilmu itu accumulation. Hari ini sikit, esok sikit, esok terus macam itu. Ghuslul yadaini, membasuh. Kata-kata membasuh harus dia itu ada apa? Airnya itu mengalir. Bukan macam anta ambil kain kemudian dia apa namanya? Diswab, disapu, tak macam itu tak sah. Itu bukan membasuh namanya. Membasuh itu adalah mengalirnya air. Mengalirnya air. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ma'a. Kata-kata ma'a maknanya mirfaqainnya juga harus dibasuh. Juga harus dibasuh. Jadi bukan sampai sini, akan tapi sampai sini. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak boleh sesuatu yang mana wajib itu tidak boleh sempurna dengan
Selainnya maka sesuatu itu wajib. Membasuh tangan tidak akan mungkin dengan membasuh siku, maka membasuh siku juga wajib. Maka membasuh siku juga wajib. Itulah makna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu adalah wajib. So, nomor 5, al-mirfaq mujtama'u admusa'id wal adu. Dibilang ini namanya sa'id. Dari sini sampai sini namanya apa? Sa'id. Dari sini sampai sini namanya adud. Yang namanya mirfaq itu macam ini. So, di sa'id ini ada semacam ibroh. Ibroh ini macam apa? Jarum. Macam ini. Nanti bergerak. Di sini apa? Kejap definisinya mirfaq. Sama tak ada. Mujtama'u admusa'id wal adud. Dia adalah tempat bertemunya admusa'id, tulang daripada ini namanya sa'id, dari sini ke sini namanya sa'id. Dan tulang adud dari sini ke sini namanya adud. Mirfaq itu adalah tempat bertemunya sa'id dan adud. Namanya siku. Namanya apa? Siku. Rukun yang ketiga adalah kita membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah mashur roksi. Mashur roksi. Dia bukan membasuh tapi menyapu. Kalau bahasa Indonesianya mengusap. Mengusap apa bahasa Melayunya? Lihat ya. Yang lainnya itu ketika Anda berwudu, air itu harus mengalir. Anda tak boleh basahi tangan, kemudian tangan basah Anda beginikan, tak sah wudu. Tangan basah Anda beginikan, tak sah. Akan tapi airnya harus mengalir. Berbeza dengan rambut. Rambut ini dia bukan ada air mengalir Anda, bukan macam itu. Akan tapi tangannya Anda basahi saja, kemudian Anda lap seperti itu. Itulah namanya massah. Dia bukan ghusl, tapi dia masak. Tapi Habib, saya kalau berwudu pasti ada apa tuh namanya pipe. Saya macam ini. Sering kan? Orang laki-laki kalau sudah mungkin panas atau apa, dia letak kepalanya macam ini. Apa itu sah tak apa. Cuma yang wajib bukan itu. Yang wajib masak. Kalau yang wajib masak, tapi kita ghusl, oh oke, tak apa. Apa? Mashur roksi. Mashur roksi. Suf lihat. Ai mashu syai'in wa in qalla min basyaratihi aw roksihi. Maknanya dia mengusap sesuatu walaupun sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit. Min basyaratihi, dari ini namanya skin. Kadang orang tak harus macam saya sama atau Ustadz Zaman yang apa namanya rambut ada orang yang bald, botak. Macam mana tak ada rambut? Yang dibasuh bukan rambutnya tapi kulitnya saja. Ada orang-orang botak, basuh kulitnya saja. Banyak sekali khilaf di dalam rambut ini. Mazhab Syafi'i mengatakan sebagian, makna sebagian walaupun satu rambut. Walaupun satu rambut. Maknanya kalau Anda ada orang nak sah saja, ambil saja satu rambut, sah. Loh, Anda kalau cakap sah. Afdol kalau terkis. Karena sah belum tentu afdol. Sah belum tentu afdol. Kalau afdol pasti dia sah. Pasti dia
Sana. Menurut madhab Hanafi harus 1/4 suku dari kepala dibasuh. Betul kan? Suku kan? Menurut madhab Maliki semua. Madhab Syafi'i sebagian. Makna sebagian, walaupun satu rambut dibilang sebagian dari kepala. Sebagian dari kepala. Oke, apalagi tak ada. Wal akmal wa'u musabbihataihi ala muqaddami ra'sihi. Yang paling akmal, yang paling sempurna macam ini. Ininya ditaruh macam ini. Musabbihah ini apa namanya? Jari telunjuk. Taruh macam ini. Macam itu. Kalau rambutnya pendek macam ini. Kemudian dibalik 3 kali. Tapi kalau rambutnya panjang macam saya ini sudah panjang macam Dini atau ini, tak ya, begini saja. Karena kalau nanti dibalik begini akan menjadi tidak rapi nanti. Akan menjadi itu akmal atau afdal? Akmal itu sama dengan afdal. Sama, tak berbeza. Kenapa dia afdal? Karena dia akmal. Kenapa dia afdal? Karena dia akmal. Dia menjadi afdal karena dia lebih sempurna daripada yang lainnya. Oke. Tapi ada beberapa orang itu memakai imamah. Macam syekh besar, imamahnya besar macam ini. Kalau setiap wudu harus lepas imamah, pakai lagi, pakainya saja setengah jam. Jadi kalau wudunya 5 kali, untuk pakai imamah saja berapa? 2 jam. Lah, macam itu. Akhirnya macam mana? Mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalau dia tak nak untuk mengambil kopiahnya, maka dia diperbolehkan untuk macam ini. Sedikit dibasuh ininya, kemudian menyempurnakan basuhannya di imamahnya atau di kofiahnya, walaupun bukan di kepalanya. Jadi membasuh ini saja, kemudian sisanya membasuh kofiahnya saja. Kayak imamah tuh basuh tuh sapu. Hah? Disapu saja, bukan dibasuh, bukan dibasuh. Apa namanya? Mungkin saya tersilap. Apa? Disapu saja. Dengan beberapa syarat. Yang pertama, di kofiahnya tak ada najis, di imamahnya tak ada najis. Yang kedua, dia harus diperbolehkan untuk memakai imamah atau memakai kofiah. Ada beberapa orang laki-laki yang tidak diperbolehkan untuk memakai kofiah. Siapa dia? Muhrim. Orang muhrim dengan haji atau umrah tak boleh pakai kofiah. Kalau memakai kofiah disuruh membayar denda. Suruh membayar denda. Syaratnya Apa? Syaratnya Dan harus yang ketiga syaratnya dia harus membasuh sikit ini. Karena ini yang wajib. Membasuh sikit ini kemudian disempurnakan dengan membasuh kofiah. Jadi 3 syarat. Harus membasuh sikit rambut, dan harus di imamahnya tak ada najis, dan harus dia itu diperbolehkan untuk menutup kepalanya. Kalau dia muhrim tak boleh. Kalau dia muhrim tak boleh karena menyempurnakan basuhan di imamah atau di mana namanya kofiah itu rukhsah. Itu rukhsah keringanan. Dan yang namanya keringanan tidak diperuntukkan untuk orang yang berbuat maksiat. Dibilang al-rukhas la tunatu bil ma'siyah. Orang yang bermaksiat tak diberi fasiliti oleh Allah. Orang yang pergi, nak kemana? Saya nak ke Johor. Kenapa? Saya nak tengok-tengok maksiat. Walaupun rumahnya Gombak, dia tak boleh jamak kosong. Kalau dia ke Johor, kenapa? Karena kalau dia ke Johor dan niatnya tak elok, dia bermaksiat. Dan yang namanya qasar dan jamak itu adalah fasiliti dari Allah Subhanahu wa taala. Nak kemana? Saya nak ke Las Vegas. Kenapa? Biasa, nak ke
judi kita, katanya. Nak kasino tak boleh. Anda dengan bepergian Anda setiap meter akan mendapat dosa, Selama Anda mendapat dosa, Allah tak beri facility. Anda tak boleh jamak, Anda tak boleh apa-apa. Akhirnya tengah-tengah di pesawat, tengah-tengah bertobat ya. Saya bertobat, ya Allah. Tapi tetap nak ke Las Vegas ya, tetap nak ke Las Vegas, tapi tak nak berjudi. Tapi untuk dakwah ilallah boleh, untuk jamak qasar boleh. Ar-rabi' mashur ra'si. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghuslur rijlain ini ma'al ka'bain, ini namanya ka'bain. Apa namanya ini? Bukulani. Hah? Bukulani. Apa? Bukulani. Buku lali. Iya. Ambil mata kaki. Mata kaki. Cakap Indonesia mata kaki. Membasuh kaki beserta mata kaki. Mata kaki. Membasuh muka, tangan, rambut, kaki. Itu kelihatannya 4 ini sepakat semua ulama, 4. Tak ada yang berbeda pendapat. Yang problem itu niat dan tartib. Karena dalam Al-Quran tak ada tartib. Apa ayatnya? Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dengan fathah, bukan dengan kasroh. Wa arjulakum. Imam Hanafi cakap, macam mana? Tak ada kata tertib. Ada kata tertib. Dan semuanya memakai kata-kata waw. Faghsilu wujuhakum wa aidi yakum. Apa makna kata-kata wa? Apa maknanya? Hah? Dan apakah dalam kata-kata dan ada makna tertib? Datang zaman dan saya. Apakah maknanya zaman datang dahulu kemudian saya datang? Nah, mungkin saja sama-sama, berbeza dengan kata-kata thumma. Ja'a zaman thumma Habib Ali. Zaman datang dahulu kemudian baru datang. Selama Allah memakai kata-kata wa, maka tidak diwajibkan untuk tartib. Anta ayyuhas syafi'i, dapat dari mana tartib itu wajib? Di sebuah hadis lain dikatakan bahwasanya ada orang tanya ketika haji. Ya Rasulullah, abada'na minas sofa aminal marwa. Kita kalau nak berhaji, nak sa'i, mula dari sofa atau mula dari marwah? Mula dari mana? Sofa. Padahal di ayat innas sofa Marwata. kata-kata wa, bukan kata-kata. Katanya Rasulullah, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari mana Allah mula? Allah mula kalimat sofa apa marwah dahulu? Sofa. Kalau Allah mula kalimat sofa, maka mulalah dengan sofa, jangan mula dari marwah. Macam ketika Allah menyebutkan wudhu, mula dari apa? Wajah, mula dari wajah. Indal Hanafi, mungkin wallah saya tak pernah lihat Hanafi macam mana wudhu, cuma secara teori mereka boleh wudhu mulai dari kaki, tangan, kepala, muka. Boleh, karena tak ada wajib tartib. Kemudian Syafi'i juga mempunyai dalil faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Lihat, ada membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh. Lihat, basuh, usap, basuh. Di dalam bahasa Arab mestinya yang satu jenis itu disebutkan sekali. Basuh muka,
basuh tangan, basuh kaki, mengusap kepala. Mestinya seperti itu. Tapi kenapa Allah cakap basuh, usap, basuh? Ada macam terselip usap di antara dua basuh. Ini ada tuh. Hah? Ini ada susunan. Aywa. Syafi'i dalilnya dalam ini sangat kuat sekali. Dalam tartib ini sangat kuat sekali. Dan juga tidak pernah ada hadis mengatakan Rasul kalau berwudu pasti tartib. Rasul kalau berwudu pasti tartib. Hanafi tak mau kalah. Hanafi tak mau kalah. Saya cakap wajib. Mungkin saja Rasulullah berwudu dengan cara yang paling afdol. Hah? Cakap dengan yang paling afdol, tapi tidak menandakan yang paling afdol itu hanya satu-satunya yang sah. Karena belum tentu yang afdol itu adalah yang sah. Belum tentu yang afdol itu adalah yang sah. Di dalam kalau Anda belajar fiqhul muqarran, masalah ini termasuk masalah-masalah yang penting. Karena di situ akan banyak diskusi dari hadis, dari Al-Qur'an. Macam mana cara kita untuk ini penting sekali kadang itu. Bagaimana cara kita untuk memahami hadis dan kitab, hadis dan Quran. Itulah asadis tartib. Ada dua tempat di mazhab Syafi'i yang tartib itu tidak wajib. Di wudu yang biasa tartib itu wajib. Maknanya kalau Anda berwudu harus memulai dengan muka, tangan, mengusap kepala, kemudian kaki. Ada dua tempat, dua kondisi yang mana Anda boleh untuk berwudu tanpa tartib. Yang pertama adalah kalau Anda menyelam. Kalau Anda menyelam di swimming pool. Ketika di dalam semua tubuhnya di dalam, Anda berniat nawaitul wudu lillahi ta'ala. Keluar sudah punya wudu. Yang kedua, ketika Anda mandi janabah. Mandi besar. Anda mandi tapi tak ya sentuh kemaluan. Mandi semua tanpa wudu, Anda keluar dari tandas, hilang hadas besar dan hilang hadas kecil. Dua kondisi ini di mana Anda tidak diwajibkan untuk tartib, Wa tartib ay kama dzukir wa yakfi wujuduhu takdiran ka an yanghomisa nawiyan wudu. Dan tartib itu cukup untuk ada secara takdiri. Seperti kalau dia itu yangomis. Apa yangomis? Menyelam. Nawiyan wudu walam yanghus. Dia cuma menyelam sekejap 1 detik, nawaitul wudu, keluar lagi, cukup. Lihusulit tartib fil lahadatin latifah, karena di sana ada tertib di dalam lahadat. Ya, ini exception di dalam wudu boleh tidak menggunakan tartib dalam dua kondisi. Yang pertama kalau kita menyelam, yang kedua apa? Mandi besar. Maknanya kalau Anda pakai dash, mandi semua, pakai sampo, pakai apa semua, tapi jangan ayo. Ada masalah sedikit pelik, namanya masalah. Jadi ini semuanya mabni dalam sebuah kaidah. Namanya al-asghar yandariju tahtal akbar. Al-asghar yandariju tahtal akbar. Maknanya jika hadas besar itu hilang, otomatis hadas kecil juga hilang. Jika hadas besar hilang, hadas kecil juga hilang. Kadangkala kita ini yang sudah pernah menikah tahu, setelah hubungan suami istri, itu laki-laki dan perempuan tidak ada wudu dan juga mempunyai hadas besar. Kalau kita nak mandi,
tak perlu wudu. Mandi saja, semua basah, keluar tandas tanpa wudu, kita sudah punya wudu. Kenapa? Karena yang namanya hadas kecil itu masuk dalam hadas besar. Wah, udah sampai sini? Sampai sini paham? Ada dua masalah pelik. Namanya masalah tuh dakikoh. Masalah yang apa dakikoh itu? Dalam dan sangat dalam. Yang pertama masalah yang dalam, yang kedua masalah yang sangat dalam. Masalah tuh dakikoh wa dakikut dakikoh. Masalah ini sedikit pelik. Dulu ketika saya eksamin haji, masalah ini keluar. Semua kawan saya pengerti macam mana ini. Ya macam ini. Intinya dari semuanya adalah kalau hadas besar itu hilang, maka hadas kecil juga hilang. Oke. Anda kalau mandi biasanya akan menyentuh kemaluan. Nah, bersih-bersih biasanya menyentuh kemaluan, dan di dalam mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Terus macam mana agar Anda mandi tidak menyentuh kemaluan? Sebelum mandi ini sudah ada hadas besar. Perempuan pun mungkin kalau tidur kemudian bermimpi basah mempunyai hadas besar. Dia nak mandi dan dia tak nak wudu. Yang penting saya nak mandi, keluar dari tandas saya mempunyai wudu. Macam mana caranya? Oke. Niatkan untuk membasuh hadas besar dari kemaluan dahulu. Ya Allah, saya berniat membasuh hadas besar dari kemaluan. Kita basuh kemaluan dahulu, selesai kemaluan dibasuh, akhirnya semua badan kita mempunyai hadas kecuali kemaluan. Karena yang namanya hadas besar itu ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita membasuh kemaluan dahulu, maknanya seluruh tubuh kita ada hadas besar kecuali kemaluan kita. Setelah itu baru Anda mandi seperti biasa tanpa menyentuh kemaluan. Tapi kalau Anda tak mandi seperti biasa, kalau Anda tak menggunakan cara itu, di tengah-tengah mandi kemungkinan akan menyentuh kemaluan. Yang pertama itu dikatakan mas'alatut dakikoh. Masalah yang kedua adalah mas'alatut dakikotut dakikoh. Macam mana? Macam ini. Ya Allah, saya berniat membasuh tangan saya. Saya berniat mengangkat hadas besar dan hadas kecil dari kedua tangan saya. Ini saja. Dia basuh. Otomatis tangannya sudah tak ada hadas kecil dan hadas besar. Oke. Kemudian dia berniat lagi. Ya Allah, saya berniat membasuh kemaluan saya agar terangkat hadas besar yang ada di kemaluan saya. Tapi ketika itu tangannya menyentuh kemaluan. Di tangannya ada hadas kecil. Kemudian dia mandi seperti biasa. Setelah mandinya sempurna, tangan kecilnya masih ada hadas kecil. Kemudian dia berniat, ya Allah, nawaitu izalatul hadas al-asghar minal yaden. Selesai. Jadi dia diperlukan niat lagi yang kedua kalinya untuk mengangkat hadas kecil yang ada di tangan kedua tangannya. Dikatakan itu mas'alatut dakikotut dakikoh. Biasanya Kenapa adanya hadas kecil dari kedua? lihat ya. Sekarang kita sudah mempunyai hadas besar. Anda basuh tangan Anda, berniat, ya Allah, saya berniat menghilangkan hadas besar dari tangan saya. Bukankah ketika hadas besar hilang, hadas kecil juga hilang? Hadas kecil ada di mana? Tangan, muka, rambut, dan kaki. Disitulah hadas kecil. Ketika Anda basuh tangan Anda sampai sini, hadas besar yang ada di tangan Anda hilang,
Begitu pula hadas kecil. Paham? Ketika Anda sentuh kemaluan Anda, hadas kecil yang ada di sini kembali. Ketika Anda mandi, menyempurnakan mandi Anda hanya menghilangkan hadas besar, tapi tak menghilangkan hadas kecil. Karena itu setelah mandi Anda sempurna, semua hadas besar dan kecil hilang, kecuali di tangan Anda. Itu namanya masalah dakikoh, masalah dalam yang sangat mendalam. Dulu ketika saya examine, ini masalah ini bukan masalah berat. Di kitab-kitab yang macam level 3 pasti disebutkan. Tapi banyak yang tak apa? Tak ya. Ketika examine hard, ada kawan-kawan saya semuanya risau. Macam mana nih lupa saya lupa. Tapi sebab itu setelah kita lupa, kita belajar lagi, sejak itu ingat tak apa namanya? Tak lupa. Memang harus macam itu. Tapi kan yang nombor 2 tu kan, Ya. dia niat basuh tangan. Okey. Lepas tu dengan automatik hadas kecil dengan hadas besar tu macam hilang. Okey. Lepas tu dia niat lagi. Dia basuh Kemaluan. tapi dia terpegang kemaluan kan. Okey, terpegang. Lepas tu apa? Kalau dia terpegang kemaluan, otomatis hadas kecil akan kembali lagi, datang lagi. Kemudian dia sempurnakan mandinya, semua hadas besar akan hilang, kecuali hadas kecil yang ada di tangan. Hadas kecil yang ada di tangan ini dia perlu untuk membasuh lagi, tapi dengan niat khusus mengangkat hadas kecil. Wah deh, saya kira tak susah. Lepas tu dia ambil wuduk lepas Tak ya ambil wudhu. terus ada wuduk lah. Sudah otomatis kalau dia sudah mandi janabah, mandi besar, dengan terangkatnya hadas besar, hadas kecil juga akan terangkat. Mengikut mazhab Syafi'i ni lah. Mazhab Syafi'i seperti itu. Maksudnya sama je lah dengan mazhab Hanafi ya, Habib lah. Saya tak tahu mazhab Hanafi macam mana. Sebab kalau mandi hadas tu kita mesti ada wuduk lah terus. Sama berarti. Sama. Mazhab Syafi'i pun semacam itu. Khusus untuk mandi janabah. Mandi Jumat tak? Oh kita nak pergi sholat Jumat, kita mandi dahulu. Perlu wudhu. Kenapa? Karena mandi Jumat bukan untuk menghilangkan hadas, tapi hanya untuk berwangi-wangi sahaja. Agar Anda bayangkan saja kalau satu masjid tak ada yang mandi, itu bau masjid macam apa? Karena itu disunahkan untuk mandi. Setiap ada perkumpulan pasti disunahkan mandi, pasti itu. Sholat taraweh, setiap mau tak sholat taraweh sunah mandi. Istisqa, Idul Fitri, Idul Adha, Jumat, hampir semua yang urusannya dengan berkumpul-kumpul pasti mandi dahulu. Kenapa? Agar sikit sedap lah baunya. Anda bayangkan kalau satu masjid tak ada yang mandi, alamak. Orang-orang datang hanya ketika sholat sahaja. Itu pun tak bernafas mereka, tahan nafas. Paham? Ada yang nak tanya lagi? Maaf Habib, yang pasal menyelam tu kan Habib, Okey. air tu perlu lebih dari 2 Harus lebih dari 2 kula. Kalau tak boleh. Kalau tak sebenarnya boleh, akan tetapi dia harus selam dahulu baru cakap. Macam mana nak selam? Subhanallah, mungkin tubuhnya kecil macam ini. Kalau batal Jangan kira kita mau macam mantap besar-besar macam itu. Hah? Batak dulu lah. batal bukan 2 kolam. Batak tu apa? Bukan itu bathtub yang dapat mandi. Saya kira Batak macam mana? Bathtub. Batak nama kau ke? Iya, Kau di Indonesia. Iya. Kalau batal Habib tak bukan 2 kolam kan? Sudah saya ajari caranya kan?
Bathtub ada yang kecil, ada yang besar. Saya tak tahu bathtub yang mana yang Anda cakap. Ada bathtub untuk baby, ada bathtub untuk orang-orang yang nak berendam macam ini, spa, satu dua pula. Ada yang untuk baby macam ini kecil, dilempar saja sudah tenggelam babynya. Tak tahu macam mana. Mana yang Anda maksud? Yang penting sudah saya kasih tahu bagaimana cara mengukur dua kula dengan cara apa? Dengan cara apa? Depan. Selesai. Tapi maaf, kalau macam ada sekali tengok perancangan dekat TV kan, dia semayang dekat dalam laut. Macam mana? Dengan Semayang dalam laut. laut, oke laut. Pasti dua kula kalau laut. Tapi kan lebih afdal kalau, macam mana? Lebih afdal semayang atas kapal ke ataupun? Apa? Semuanya? Bukan, ambil wudu semayang. Solat. Semayang, solat. Oke. Dalam Dia laut. semayang dalam laut? Diver. Driver. Penyelam, semayang dalam laut. Tak tahu macam mana dia statikkan diri dia. Tapi memang betul-betul dekat Boleh, lapar. subhanallah. Para fuqaha sudah cakap, sembayang di sungai boleh. Selama dia menutup aurat dan selama dia boleh untuk menutup aurat dan selama dia boleh untuk sembayang di laut, di sungai. Macam mana? Menutup aurat itu yang penting tak tampak skinnya. Tak tampak skinnya. Bentuk tak masalah. Tak tampak bentuk tak apa, tapi makruh. Kadang-kala ada yang macam celananya perempuan itu macam apa? Swimming suit, baju renang. Swimming, ya itulah sama. Dulu ada orang-orang itu fuqaha cakap bagaimana kalau di di sungai airnya itu keruh. Kita tak pakai baju. Tapi orang tak boleh lihat kita. Sah tak sholatnya? Sah. Benar. Sah. Tak pakai baju lagi. Tak pakai baju, tapi orang tak boleh lihat kita. Sebenarnya apa sih menutup aurat itu? Agar orang tak boleh nampak kan? Bukankah ketika air itu keruh, orang lain tak boleh nampak? Apalagi sekarang ini dia nak diving dengan pakai baju yang lengkap di dalam laut, kiblat oke, dia sholat. Kenapa tak sah? Di sungai saja yang airnya keruh, dia tak pakai baju apa-apa, subhanallah. Dibilang jangankan itu, Anda tak ada baju, pakai apa tanah liat, plak, subhanallah fuqaha. Anda jangan remehkan. Kadang-kadang masalah ini boleh Anda analogikan ke masalah lain. Ke masalah lain. Imam Abu Hanifah abad ke-2 Hijriah sudah dibilang meniftiratkan itu? Mengira-ngira 70.000 masalah yang mungkin terjadi pada masa depan. Katanya, macam mana ya kalau orang sampai ke matahari terus nak sholat ke matahari? Nah, sekarang orang boleh sampai ke bulan, orang boleh ke astronot. Fuqaha kalau boleh sholat di dalam apa? Sekarang ada yang diving. Subhanallah. Dulu tak ada pesawat. Macam mana kalau bepergian jarak jauh tapi dalam waktu yang singkat? Imam Nawawi dulu tak pernah tengok ada private jet, AirAsia atau Malaysia Airlines, tak pernah tengok Imam Nawawi. Macam mana dia analoginya? Kalau dia menaik ship, kemudian ada angin keras, jadi terus ditiup angin. Jadi yang mestinya 3 hari perjalanan sampai 1 jam saja. Bolehkah dia kosor? Boleh. Karena tolak ukurnya bukan waktunya, tapi jaraknya. Ulama belum tahu ada yang namanya AirAsia. Kalau di Doraemon mungkin ada namanya pintu kemana saja. Wallahu a'lam. Mungkin ada pintu kemana saja. Wallahu a'lam. Mungkin ada ahli-ahli fikih nak cakap pasal itu. Sekarang terakhir di Jepang ada masjid keliling. Masjid keliling. Jadi lori. Masjid bergerak. Oh, dekat Melaka tu yang masjid silat atas laut. Masjid atas laut. Bukan itu masjid dulu tidak di atas laut, tapi kemudian lautnya semakin melebar. Ini lori.
karena Jepang nak jadi apa namanya host Olimpik apa gitu tahun 2020, banyak orang Islam nak datang ke sana tapi masjidnya sedikit. Akhirnya mereka modifikasi lori untuk jadi masjid, jadi surau. Jadi sini orangnya banyak tapi masjidnya kurang besar. Ya kalau lori masjid datang 10 lori datang. Sini kurang datang. Boleh tak macam itu? Saya nak tahiyatul masjid di lori ini. Macam mana? Bukan tahiyatul masjid tapi tahiyatul lori. Salah tahiyatul lori. Ayo macam mana? Wallahu alam. Baru saja ini mungkin Tak payah buat surat tahiyatul lah ya. wallahu alam. Dia bilang perlu sedikit apa namanya? Perlu sedikit murajaah. Ini masalah-masalah baru sedikit yang dulu tak ada. Bagaimana dikiaskan ke masalah-masalah yang disebutkan oleh para fuqaha. Macam tadi itu, bagaimana sholat di diving? Kalau sholat tak pakai baju tapi menutup aurat di air yang keruh di sungai boleh, padahal cuma segini saja. Tak pakai baju apa? Tapi airnya keruh. Apa itu? Keruh. Air keruh. Tak tampak. Dia sholat. Ketika sujud dia tahan nafas. Sampai dia berdiri lagi baru bernafas lagi. Dia boleh tahiyatul, dia boleh tahan nafas 5 menit. Contoh. At-tahiyatul dia boleh sempurna dengan menahan nafas. Fuqaha bilang sholatnya sah. Terus kalau dia di diving macam mana? Oke, ada apa? So, masalah-masalah kontemporer itu semuanya hanya perluasan dari masalah yang ada di sini. Ini asalnya. Ini asal. Jadi saya tuh kadang-kadang tuh lihat orang tak pernah baca fikih klasik, tapi dia nak bahas fikih baru, pasal-pasal yang baru, bagaimana sholat di pesawat, bagaimana sholat di kereta, bagaimana sholat di ini. Ya Syekh, jangan mempenatkan diri Anda di sesuatu yang bukan level Anda. Itu bukan level Anda. Belajarlah fikih-fikih klasik dahulu, karena permasalahan yang baru semuanya terbangun dari fikih yang klasik. Ketika Anda paham ini, karena semua permasalahan baru akan ada dianalogikan dengan fikih yang klasik. Banyak fikih yang klasik. Macam mana kalau orang nak menceraikan istrinya dengan WhatsApp? Boleh tak? Boleh. Hah? Sekejap, jangan boleh tak boleh dahulu. WhatsApp dengan apa, dengan ini, macam mana? Apakah fuqaha pernah cakap boleh menceraikan dengan WhatsApp? Dulu ada WhatsApp. Bagaimana? Apakah ini mazhab Anda? Ketika Anda cakap, Anda pasti menggunakan background Syafi'i. Saya Syafi'i, jadi saya mengatakan bahwasanya ini boleh. Maknanya Anda itu juru bicara, apa cakapnya? Juru bicara atas nama Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tak cakap macam itu. Imam Syafi'i ketika Anda cakap ini boleh, Imam Syafi'i di belakang, wallahi kadzab ini orang. Kadzab ini orang, tak cakap macam itu. Ini membohong. Macam-macam itu. Banyak sekali permasalahan. Dulu salah satu guru saya cakap, Syekh Buti, wallahu alam, tahu saya cakap tak sah. Tak sah. Syekh Buti cakap tak sah. Guru saya Syekh Muhammad bin Abdul Khatib cakap sah. Kenapa? Karena ada sebuah nas di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau ada suami mengatakan kepada istrinya, menulis di dalam di udara macam ini, anti dengan kalimat cerai sah. Padahal cuma menulis di udara, apalagi WhatsApp lebih jelas lagi, di udara tak tampak tulisannya, tapi WhatsApp tampak tulisannya. Berdebat lama, tapi wallahu a'lam kelihatannya dalil guru saya lebih kuat ketika itu, lebih kuat. Semua itu lihat masalah-masalah yang baru, semuanya basicnya dari fikih klasik. Jadi sia-sia kalau kita semua nak intervensi di fikih yang baru. Tapi benar itu. Anda boleh tulis, tapi sia-sia, tak kena orang baca. Tak ada apa ya? Aura tak ada. Sama seperti tulisan-tulisan, banyak sekali tulisan student zaman sekarang. Benar. Habis Fiverr, sign
tempat sampah. Tahu Faiva? Faiva itu discussion. Tesisnya diskusi dengan supervisor. Graduate dapat apa? PhD tempat sampah. PhD tempat sampah. PhD tempat sampah. Kenapa? Karena yang masalah itu mereka banyak yang tidak belajar. Mereka banyak yang tidak belajar klasik, langsung belajar modern. Akhirnya banyak yang tak saya pernah kan baca mereka, saya tak boleh subhanallah, kitab itu terlihat orangnya alim atau tak dari jumlah kata-katanya. Kadang kalau kitabnya yang tulis orang alim, kita nak baca itu kayak sedap, kayak nak baca. Tapi kalau yang tulis orang lillahi ta'ala, orang wallahu a'lam bishawab, baca 5 lembar, boleh tak nak lagi saya. Tak ada yang nak baca. Macam mana? Karena baris yang kedua bertentangan dengan baris yang pertama. Baris yang kelima bertentangan dengan baris yang kedua. Macam antara tulisan itu tak ada sinkron. Berbeda dengan kitabnya para ulama. Halaman yang terakhir menguatkan halaman yang pertama. Terus macam itu. Tak ada apa? Tak ada tanakut, tak ada contradiction. Abadan. Oke, sebelum saya teruskan, oh silakan. Ada yang nak tanya pasal wudu? Kalau tak ada, kita teruskan di masa halal khufain. Silakan dibaca. Siapa nama? Nashwa. طهارة كاملة وأن يكون قويين وأن يكون مانعين لنفوذ الماء من غير الخرز وأن يكون ساترين لمحل الفرض من الجوانب والأسفل وألا يحصل للابسهما حدث أكبر وألا يظهر شيء من محل الفرض وألا تنحل العروق. Ada yang sudah pernah lihat khufain? Di Johannesburg, di sana di South Africa pakai khufain juga. Jahit. Ditahu.